Episode 47. Dia Galaksi. Raka melihat adiknya pulang menaiki motornya. Tadi mereka memang berboncengan saat ke rumah Eriska. Lihatlah, wajah Reva yang cengar-cengir seakan meledeknya. Tentu saja Reva merasa menang karena Raka telah diusir oleh Eriska dari rumahnya gara-gara adu joto sama Kenzo. Napa lu bang? Enggak, enak banget mukanya. Ledek Reva saat melewati ruang tamu di mana Raka duduk di sana sambil memegang HP-nya. Cekah, kenapa? Enggak udah nanya. Kesal Raka. Reva terkekeh pelan, kemudian dia duduk di samping kakaknya. Bang, lo nyerah aja deh. Sepertinya Kak Eriska itu enggak suka sama lu bang. Raka melototi adiknya itu ingin sekali marah. Tetapi apa yang dikatakan oleh Reva itu benar jika sekarang Eriska mungkin sangat membencinya. Enggak apa-apa. Gue bakal dapetin hatinya kembali. Lo nggak tahu kan kalau dulu Rizka begitu cinta mati sama gue bahkan sampai ngejar-ngejar. Justru itu bang. Lo udah sia-siakan cewek yang cinta mati sama lo sampai akhirnya dia nyerah dan nggak bisa nerima lo lagi. Mungkin Kak Eriska udah nggak bisa cinta sama lo lagi bang. Duh, bocil satu ini bikin emosi Raka muncul kembali. Tapi Raka hanya bisa menghela nafas. Tentu saja dia tidak akan mengulangi kebodohannya dengan mengamuk menghajar adiknya sendiri. Raka tahu jika Reva memang masih labil, bahkan cintanya Reva pada Eriska itu adalah cinta monyet. Tapi tetap saja dia ketar-ketir kalau suatu saat Reva berhasil membuat Eriska jatuh ke dalam pesonanya. Tidak bisa Raka pungkiri jika pesona Reva memang sama dengannya. Adil itu tampan, tinggi. Meskipun masih tinggi dirinya, tapi Reva masih bisa tumbuh. Secara umurnya masih 15 tahun dan juga Reva begitu berprestasi, banyak cewek yang mungkin antri buat dapetin hati Reva. Mungkin besok kalau sudah masuk SMA, Reva bakal jadi idola seperti dirinya. Padahal Raka tidak tahu saja jika Reva sekarang sudah jadi most wanted di sekolahnya. Jodoh itu udah ada yang ngatur dan gue yakin kalau Eriska jodoh gue. Dan gue yang paling cocok buat Eriska. Lo sama Siva aja. Kayaknya dia suka sama Elo deh. Ujar Raka santai. Dia nggak akan terpancing oleh Reva yang memang sengaja mau bikin dia down. Raka tahu kalau sekarang dia begitu susah untuk bisa mendapatkan hati Eriska. Meskipun cewek itu masih mau bersamanya, tapi hatinya sudah beku. Raka tahu itu, luka yang dia tancapkan terlalu dalam, sehingga membuat Eriska langsung mati rasa sama Raka. Kenapa nggak lo aja bang yang sama Siva? Dia juga cantik kok, ujar Reva membuat Raka tersenyum menyeringai. No, barusan lo bilang kalau Siva cantik. Jadi lo suka merhatiin dia kan? Kali ini Reva yang berdecak sebal. Abangnya ini benar-benar bebal dan tidak mau dinasehati. Udah tahu nanti kalau dia bakalan sakit hati karena Eriska tidak akan bisa membuka hatinya lagi. Tapi Raka tetap saja ngeyel. Udah deh bang, serah lo deh. Gue mau mandi dulu. Reva memilih pergi ke lantai atas masuk ke dalam kamarnya. Dia memang gerah karena seharian belajar kelompok sama Siva dan gak dibikinin minum sama Eriska. Mungkin Eriska masih kesal karena habis marah-marah, bahkan dia bikin jus sendiri tanpa menawarinya. Kan kasihan sekali nasib Reva, tapi sebelum pulang Siva membuatkan dia minuman, untung saja. Jadi dia tidak kehausan. Sedangkan Raka juga masuk ke dalam kamarnya. Dia merenungkan ucapan Reva yang mengatakan jika sebaiknya ia menyerah saja terhadap Eriska. Tidak, dia tidak akan menyerah. Ini baru permulaan. Awal dari perjuangan dia mendapatkan hati Eriska. Sekarang gue yang berjuang dapatkan hati lo. Riz, gue pastikan lo nggak bisa lari dari gue. Pagi ini, Eriska berjalan menuju ke ruang guru. Bel pelajaran sekolah memang belum masuk, tapi dia tahu guru yang akan dia temui sudah ada di kantor. Eriska mengucapkan salam ketika masuk. Dia bisa melihat guru yang akan dia temui, juga menjawab salamnya bersama beberapa guru lainnya. Waalaikumsalam Eriska. Mau nyari siapa? Tanya Budia. Guru ekonomi. Saya nyari Pak Ridwan bu. Jawab Eriska, menatap Pak Ridwan yang juga tengah menatapnya. Oh, Pak, dicariin tuh. Pak Ridwan hanya mengangguk sambil tersenyum. Eriska berjalan ke arah Pak Ridwan dan duduk di depannya. Ada apa Eriska? Tanya Pak Ridwan sambil memperhatikan muridnya itu. Begini Pak, sepertinya saya sudah tidak butuh tutor lagi. Insya Allah saya bisa menghadapi ujian. Sebulan lagi dengan nilai bagus. Saya juga sudah belajar semaksimal mungkin dan saya yakin saya bisa menghadapi ujian kenaikan kelas besok. Ujar Eriska penuh kemantapan. Padahal tutor dia belum mulai bersama Raka, tetapi Eriska sudah membatalkannya terlebih dahulu. Loh, beneran kamu sudah bisa? Tanya Pak Ridwan. Iya Pak, sekarang saya kan sudah bersungguh-sungguh belajar.
Jadi usaha saya pasti akan membuahkan hasil. Bapak percaya deh sama saya. Pak Ridwan menghela nafas panjang. Mungkin saja pria Parubaya itu bisa percaya terhadap Eriska karena akhir-akhir ini Eriska sudah banyak berubah. Gadis itu sudah banyak mendapatkan nilai 100 hampir di setiap mata pelajarannya. Baiklah kalau begitu, nanti Bapak yang akan bicara sama Raka. Jawab Pak Ridwan. Makasih Pak, ucap Eriska tersenyum lebar. Wajahnya terlihat berbinar, sama-sama. Tapi kamu harus janji untuk bisa mendapatkan nilai baik pada pelajaran matematika karena Bapak akui kalau kamu tuh minusnya di pelajaran itu. Kali ini Pak Ridwan dalam mode garang. Iya Pak, insya Allah. Gala melihat Eriska yang baru saja keluar dari ruang guru. Cowok itu tersenyum melihat sang pujaan hati di pagi seperti ini. Hai Riz, dari mana? Tanya Gala. Dari ruang guru, jawab Eriska sambil berjalan mendekati Gala. Cowok itu tersenyum. Sepertinya sekarang Eriska bisa lebih lunak. Mau ke kelas. Eriska mengangguk. Yuka. Eriska menghentikan langkahnya, membuat Gala mengerutkan keningnya. Kenapa? Kelas lo kan sekarang udah pindah di gedung IPA. Terus kenapa ngikutin gue? Jawab Eriska. Gala tersenyum. Ya nggak apa-apa. Gue pengen ngobrol-ngobrol sama lo. Kok sekarang udah nggak mau gue antar jemput? Kenapa? Gue sekarang bawa motor sendiri. Jawab Eriska. Kan ada sopir di rumah lo. Ngapain juga capek-capek naik motor? Tanya Gala. Cowok itu tidak habis pikir. Kenapa Eriska tidak memilih diantar jemput oleh sopir saja? Atau mungkin memakai mobilnya sendiri? Enggak. Gue males kalau dikatain anak manja yang masih diantar sopir kemana-mana. Lagian naik motor sendiri lebih asik kok. Oh, Gala manggut-manggut. Kenapa? Eriska menoleh ke arah Gala sambil mengerucutkan keningnya. Lo tuh cewek yang beda. Padahal lo tuh cantik, kaya, anak sultan pokoknya. Tapi masih mau pakai motor sendiri. Gue salut aja sama lo. Eriska terkikik, lo tuh lebay. Emang kenapa kalau gue mau pakai motor sendiri? Eriska masih tertawa yang membuat Gala Jeti mengulas senyum kepadanya. Lo tuh cantik banget Riz. Kalau boleh nih gue pengen Jeti seseorang yang spesial. Gala langsung menutup mulutnya. Lo tuh emang spesial galaksi. Gala mengusap kepala, Eriska senang. Entah kenapa hanya mendengarkan ucapan Eriska yang seperti itu membuatnya jantungnya berdetak cepat tidak karuan. Mereka tidak tahu jika ada seseorang yang melihat keduanya dengan tangan yang mengepal, bersambung.